Ekonomi di era Jokowi bobrok. Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Jokowi dan oligarki pendukungnya hanya memberikan janji manis bagi rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa dirinya mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 7%. Namun, ekonomi Indonesia justru melambat hingga menyentuh 4,2%. Tidak ada profit dari penjualan mobil SMK. Tidak ada keuntungan dari tiket kereta cepat Wush. Bahkan, PT Kereta Api Indonesia yang di era Menteri Ignatius Jonan mampu meraih keuntungan 560 miliar rupiah, kini terancam bangkrut karena harus membayar hutang kereta cepat ke negara Cina. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya mementingkan oligarki dengan memberikan pengampunan pajak dan kemudahan kredit. Sementara rakyat dibuat mati dengan menaikkan pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan kesalahan pemerintah di era Jokowi yang telah membuat ekonomi nasional hancur dan meningkatnya angka pengangguran. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral. Waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun. Balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas selainnya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya.
Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kantor di Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Gak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya di KSSK boleh menggait sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di Bank Sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu.